Bapak Ibu yang saya hormati, Langgur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Langgur adalah ibu kota dari Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau Anda dengar Kabupaten Maluku Tenggara, pasti dengar pasir yang terhalus di dunia, yaitu pasir Ngurbloat. Kabupaten Maluku Tenggara kita mempunyai dua potensi yang sangat diandalkan, yaitu pariwisata dan perikanan. Namun perikanan itu karena diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami akan kehilangan pajak atau pendapatan daerah. Nah, untuk itu berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Tugas dari Badan Pendapatan Daerah adalah dalam rangka mencari atau menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari tahun ke tahun, itu bahwa Maluku Tenggara atau para wajib pajak, mereka selalu kita memberikan kepercayaan untuk melaporkan atau membuat sendiri laporan pajak kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah menetapkan pajak. Nah, di sini kita memerlukan kejujuran dari para wajib pajak itu sendiri. Ketika mereka melaporkan dengan baik, maka terdapat peningkatan PAD. Tetapi kalau mereka melaporkan dengan tidak jujur, kemudian juga dibarengi dengan kelakuan para pegawai yang tidak melaporkan pendapatan atau pajak dan retribusi daerah secara jujur kepada masyarakat, maka pendapatan daerah kita akan menurun. Maka berbagai upaya yang kami lakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pajak online berbasis IT atau digitalisasi. Nah, untuk itu maka pada tahun 2019 kami melakukan terobosan dengan menggunakan alat smart register. Saya kasih contoh ketika kami menggunakan alat smart register, yang dulunya misalnya salah satu retribusi dari terminal yang hanya dari tahun ke tahun dia berkisar antara 150 juta sampai 200 juta per tahun. Tetapi dengan kami menggunakan alat smart register tadi, itu maka pendapatan kami per tahun sampai 1 miliar, bahkan 1 miliar lebih. Kemudian dengan kami menggunakan alat smart register tadi, maka saya di kantor itu pagi-pagi sebelum terjun ke lapangan, saya di kantor, saya tinggal buka saja di monitor. Bahwa restoran ini misalnya transaksi jam 11 lewat 1 menit, 1 detik, itu kita terpantau langsung masuk di dashboard kami, bahwa ada pemasukan dari restoran Gota misalnya. Jadi terpantau sekali setiap kali transaksi di rumah makan atau transaksi di tempat-tempat hiburan, saat itu juga langsung terpantau. Sehingga kalau dia tidak terpantau, maka saya cuma tinggal panggil saja staf, kenapa sampai di sana tidak masuk? Berarti ada apa di sana? Ada gangguan kemungkinan. Anda segera melakukan pengawasan. Jadi tidak susah lagi tadi pegawai-pegawai kami dengan susah payah yang berjumlahnya hanya sekitar 36 orang pegawai yang harus dari itu Maluku Tenggara atau Kepulauan K itu terdiri dari pulau-pulau. Kita sulit kalau kita jangkau satu pulau ke pulau lain, padahal untuk penyetoran pajak dan retribusi misalnya itu 1 kali 24 jam harus mereka menyetor ke Kasda. Nah, berarti ada kerja keras atau kerja ekstra dari pegawai saya yang harus turun menagih tiap hari. Tetapi dengan kami menggunakan alat smart register tadi, para wajib pajak hanya dengan bisa SMS banking dari tempat mereka SMS. Jadi tinggal mereka langsung connect ke Bank Maluku. Karena semua wajib pajak kami sudah terdaftar di Bank Maluku kami, sehingga mereka tidak kesulitan lagi, tinggal ATM atau langsung ke ATM, atau mereka tinggal dengan SMS banking, kita tinggal saya pantau, oh ini sudah masuk
dari wajib pajak ini, dari restoran, dari hotel. Nah, dengan demikian maka tinggal kita menyiapkan regulasi atau kita menyiapkan sumber daya manusia untuk membuat kita tidak sulit lagi ya dengan smart register tadi. Kemudian kita dengan melakukan sosialisasi ke berbagai objek wajib pajak seperti yang tergambar tadi, itu maka dengan mudah kami memantau, orang tidak sulit lagi, dan wajib pajak dia dengan sendirinya itu bisa melihat apakah yang dia menyetor tadi benar-benar masuk ke kasda atau tidak. Karena dengan menghitung secara manual, maka bisa terjadi kong kali kong antara petugas dan wajib pajak. Dia bisa melakukan tawar-menawar, Pak ini pajak saya terlalu besar, bisa dikecilin dong. Tapi itu tidak terjadi lagi. Maka tidak ada dusta di antara kita, antara wajib pajak dan kami sebagai petugas yang melaksanakan pemungutan pajak. Dengan demikian maka dari tahun ke tahun, misalnya tahun kemarin kami punya dari presentasinya, itu kita punya pajak dia naik sekitar 200% dari tahun sebelumnya, sebelum kita menggunakan alat smart register tadi. Bahwa sebelum inovasi sistem online pajak dan retribusi kami implementasikan, kami melakukan sebuah kajian bahwa ternyata sistem yang kami gunakan yang berbasis manual banyak kelemahan-kelemahan yang berdampak terhadap penurunan pajak dan retribusi kita. Olehnya itu dengan kelemahan-kelemahan itu kami merumuskan dengan sebuah inovasi yang kami namakan SIPRAD, Sistem Online Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga sistem ini dapat secara dari waktu ke waktu dapat meningkatkan PAD kami. Nah, SIPRAD ini sendiri memang dalam mengimplementasikan banyak kendala-kendala yang kami hadapi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali ini cerita untuk bisa menginspirasi kita sekalian. Dalam pengelolaan yang berbasis manual, banyak hal yang memang kita alami, misalnya perilaku petugas. Jadi memang masalah ini memang ada, masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal adalah masalah yang ada pada perilaku petugas kita, dan masalah eksternal adalah masalah yang ada pada para pelaku usaha. Nah, kedua, pelaku ini juga berkolaborasi, tapi berkolaborasi yang tidak menguntungkan. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa ada transaksi-transaksi, negosiasi-negosiasi yang tidak menguntungkan dan pada akhirnya merugikan PAD kita. Nah, dengan sistem ini juga solusi. Petugas tidak lagi bersentuhan dengan uang. Petugas tidak lagi bersentuhan langsung dengan pelaku usaha. Karena seluruhnya sudah berbasis sistem digitalisasi. Dan ini secara efektif dan efisien dapat menekan juga belanja daerah. Jadi tadinya petugas yang turun dengan menggunakan belanja biaya sudah tidak lagi. Karena sistem pengawasannya sudah tidak bersentuhan langsung petugas itu karena itu sangat menimbulkan resistensi potensi negosiasi pajak itu. Dan itulah yang berdampak terhadap terjadi penurunan PAD kita. Nah, kami dalam mengimplementasikan, walaupun ada kendala-kendala, tetapi kami dengan komitmen. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan bahwa saya pernah sampai kecewa. Sudah pesimis. Pada saat kita melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan penggunaan alat smart register, kita sudah menyiapkan regulasi, sudah melakukan sosialisasi, kita sudah menjelaskan cara penggunaannya. Kami mengundang para pelaku usaha. Kami melakukan pertemuan dengan petugas, dengan pelaku usaha. Besok kita akan melakukan pemasangan terhadap beberapa sampel tempat usaha. Dalam hal ini rumah makan dan hotel. Sudah terjadi kesepakatan. Besok kami melakukan pemasangan, semua kompak menolak. Para pelaku usaha semua kompak menolak untuk menggunakan alat smart register. Sempat kita mengalami kekecewaan. Tapi
kami dengan berbesar hati karena didukung oleh regulasi, karena ini juga sebagai program pencegahan korupsi dalam pengolahan pajak dan retribusi daerah yang didukung oleh KPK, didukung oleh masyarakat, maka itulah modal untuk apapun menjadi kendala, kita terus berusaha dan berjuang untuk tetap inovasi ini terus dijalankan. Alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan secara persuasif, karena persoalan tadi penolakan itu bukan murni dari pelaku usaha, ternyata ada dipengaruhi oleh petugas. Karena itu lahan, ya, dengan sistem ini dengan sendirinya menutupi lahan-lahan ruang-ruang tadi, praktek-praktek, ya istilah biasa tren itu gayus itu, praktek-praktek seperti itu. Sehingga kami turun melakukan pendekatan, menjelaskan, Bapak Ibu, sebelum sistem ini kami lakukan, alat smart register digunakan, pajak itu sesuai dengan regulasi, misalnya pajak rumah makan, itu yang membayar pajak itu adalah konsumen, bukan pelaku usaha. Yang punya tempat usaha rumah makan itu hanya menyediakan fasilitas, yang membayar pajak itu adalah konsumen yang menikmati jasa itu. Tapi yang terjadi sebelum inovasi ini, seluruh rumah makan itu membayar pajak dengan keuntungan dia, dan ini yang menjadi potensi keberatan. Dia mengajukan keberatan kepada kita karena dilakukan secara official assessment, karena dia tidak memungut di konsumen, maka dia menggunakan keuntungan usahanya, maka merasa keberatan. Jadi dengan alat ini, dengan sistem ini sangat membantu. Inilah yang kami menjelaskan, buat apa kamu melakukan penolakan. Justru ini sebuah kebijakan pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, untuk membantu para pelaku usaha yang tadinya dengan keuntungan untuk membayar pajak, bukan lagi, tapi ini secara otomatis 10% sesuai dengan perda kita, itu dipotong oleh, langsung dibayar oleh konsumen, dan secara otomatis, secara online bekerja dengan sistem ini. Setelah dipahami dan mereka memberikan pemahaman dan mereka sadar, dan kita melakukan pemasangan, dan dari waktu ke waktu dia tidak menolak lagi. Kami tidak lagi dengan susah payah untuk memasang, tapi dengan kesadarannya mereka meminta, Pak, kita rumah makan kita juga mau pasang. Sempat saya memprovokasi juga, Pak, kalau tidak mau menggunakan alat smart register, maka uang Bapak yang membayar pajak, uang Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan alat smart register, maka yang membayar pajak adalah konsumen. Inilah pendekatan-pendekatan yang kami berikan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha dengan memberikan kesadaran. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kita terus melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, dan juga mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga pengembangan dari proses penetapan jabatan kita sudah mulai secara real time, sudah terpantau. Jadi tidak ada lagi sistem pajak yang kita bekerja secara diam-diam. Semuanya sudah terpantau. Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang berani mau melakukan kecurangan, mau berani melakukan negosiasi? Sudah tidak bisa, karena semua pihak, bukan hanya petugas kita memantau di dashboard, tapi saat ini juga saya pastikan kita bisa juga memantau dengan HP Android kita, dimanapun kita berada masyarakat bisa memantau. Inilah proses pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabilitas. Dan ini membangun kepercayaan publik. Sistem ini membangun kepercayaan. Yang tadinya ada kecurigaan antara masyarakat, pelaku usaha, dan petugas, sehingga dia enggan untuk tidak membayar pajak. Dengan sistem ini dapat membangun kepercayaan. Misalnya, masyarakat makan di rumah makan, konsumen, dia membayar 10%. Saya berpikir, ini uang ini nanti yang punya rumah makan store ke Pemda atau tidak? Ada saling curiga. Setelah disetor 10% ke tempat usaha rumah makan dia ketika menyetor ke petugas, dia berpikir lagi, ini uang ini petugas ini bawa ke, karena memang praktek ini terjadi. Petugas ini store ke kas daerah atau tidak? Dengan praktek seperti dan sistem kerja ini, maka membangun ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan ini yang membuat sehingga orang enggan untuk tidak membayar pajak. Olehnya itu dengan penerapan sistem ini, tahapan-tahapan ini sudah mulai kita putus mata rantainya. Dan terpantau secara real time.
Berapapun transaksi yang ada di rumah makan, hotel, atau di tempat-tempat terminal retribusi, itu sudah terpantau. Walaupun masih di terminal itu masih semi manual, semi digitalisasi, jadi masih dipegang uang kas, tapi itu sudah bisa pantau hari ini berapa pemasukan. Tinggal petugasnya melakukan penyetoran ke kas daerah. Nah, kita sudah mengembangkan lagi, sudah ke pembayaran non tunai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2021 diterbitkanlah Kepres. Bapak Presiden menerbitkan Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang tim percepatan pengembangan digitalisasi daerah. Kami Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 sudah memulai, sudah membangun. Artinya kami membaca dan memahami apa keinginan dari pemerintah pusat. Dan saat ini sudah terbentuk sistem digitalisasi daerah yang diketuai oleh Pak Menteri Perekonomian. Dan alhamdulillah itu ada daerah-daerah setelah terbentuk tim digitalisasi baru membuat perencanaan. Kami Maluku Tenggara sudah memulai. Dan ini sebuah apresiasi. Dan tahun 2019 itu pun kami diberikan apresiasi oleh Korsupka KPK sebagai terbaik urutan nomor 9 di seluruh Indonesia terkait dengan pengolahan pajak dan retribusi daerah. Dan dalam perjalanan sistem ini sudah direplikasi oleh beberapa kabupaten kota di Maluku. Dan salah satu yang hadir juga di sini adalah yang mereplikasikan sistem ini adalah Kota Tual, yang juga Kota Tual yang bersebelahan dengan kita. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai closing statement, kami dari pengalaman apa yang diceritakan oleh Pak Asis tadi, Kota Tual yang berdekatan dengan Kabupaten Maluku Tenggara, itu lalu mereplikasi, mengadopsi sistem yang dipakai. Setelah kami menyusun regulasi, kemudian infrastruktur, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai kita, alhamdulillah kita jalankan. Tahun 2021, kita launching program ini, penggunaan smart registering pada bulan Juni. Dan di luar dugaan kami sangat luar biasa, dalam 6 bulan itu penerimaan pajak kami itu 600%. 600% luar biasa, itu di luar nalar kami. Olehnya itu singkat, pesan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita mengelola pemerintahan daerah dengan cara-cara cerdas. Kita tinggalkan pola-pola lama. Karena negara ini sudah memberikan ruang untuk itu. Olehnya itu, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kepada daerah-daerah, mungkin teman-teman kita dari pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada dari kawasan Indonesia Timur lainnya, marilah sama-sama kita ke Kabupaten Maluku Tenggara, karena Kota Tual sudah merasakan itu. Sangat luar biasa. Peningkatan PAD kita tuh sampai 600%. Dari dulunya yang hanya 700-800 ribu, naik sampai 1 miliar lebih untuk semua mata pajak dan retribusi. Mungkin itu sebagai closing statement kami, dan apa yang dikatakan oleh Maluku Tenggara, yang disampaikan oleh Maluku Tenggara, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua supaya kita bisa mengadopsi dan mereplikasi ini.